Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Ayu Putri, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan media pembelajaran menggunakan aplikasi NetBeans. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk media pembelajarannya, yaitu ada background, terus ada contoh soal, ada cover, ada pembahasannya, terus ada soal kuis dan tombol atau simbol-simbol untuk kita gunakan di aplikasi NetBeans sebagai media pembelajaran. Nah, bahan-bahan ini saya buat dari dasarnya itu PPT. Nah, setelah buat di PPT, lalu kita simpan sebagai gambar, entah itu simpannya jadi JPG, NPG, PNG, atau jenis gambar lainnya. Nah, sesuai juga dengan ukurannya, yaitu kalau di sini saya menggunakan ukuran 1000 dikali 600, biar nanti pas juga di aplikasi NetBeans-nya, sama juga ukuran kanvasnya yaitu 1000 dikali 600. Nah, baiklah. Pertama itu kita akan masuk ke aplikasi NetBeans-nya. Ini sudah saya buka aplikasi NetBeans-nya. Yang kedua yaitu kita akan membuat project baru. Nah, caranya itu klik File, klik New Project, klik Java Application, terus Next. Lalu kita beri nama di sini yaitu uas_alinda_ayu Putri. UAS Alinda Ayu Putri. Kenapa saya memilih nama UAS Alinda Ayu Putri? Karena ini adalah tugas akhir dari mata kuliah program komputer. Nah, setelah itu kita finish. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk di project baru. Lalu kita klik di sini di UAS Alinda Ayu Putri tadi, kita masuk ke Gframeform karena kita akan membuat media pembelajaran dari NetBeans tersebut. Nah, di sini kita akan menamai yaitu halaman awal. Ini tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan di sini saya akan membuat media pembelajaran matematika, yaitu materi turunan fungsi aljabar. Nah, di sini sudah kita lakukan itu kanvas kosong, jadi kita akan memasukkan background terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu kita klik properties, lalu klik kode, lalu kita klik size-nya. Kita ubah sesuaikan dengan yang sudah kita buat tadi, background-nya yaitu 1000 dikali 600. Kita oke. Nah, setelah selesai, lalu kita ke palette, lalu kita klik labels. Nah, kita klik label, kita taruh di sini. Nah, untuk menghilangkan
yang garis-garis di luar labels ini, biar labelsnya nanti backgroundnya itu tidak bergeser kemana-mana. Jadi kita klik di sini di JFrame, terus kita set layer, terus kita pilih absolute layout. Nah, setelah ini kan, nah dia bisa sesuai dengan ukuran palet, ukuran ini kanvasnya. Lalu kita klik properties, lalu kita cari menu icon. Menu icon. Kita cari menu icon. Nah, ini dia. Icon. Lalu kita klik ini, kita cari di sini. Nah, kita cari di Nah, di sini. Jadi tadi background utama terlebih dahulu ya. Nah, kita klik background pertama karena saya menamainya yang awal itu background utama, kita klik open. Nah, seperti inilah mungkin. Salah. Kita klik yaitu cover. Cover. Open. Nah, seperti ini mungkin tampilannya ya. Kita klik OK. Nah, ini adalah ini cover awalnya. Nah, setelah itu, setelah cover, kita akan membuat tombol button untuk ke halaman berikutnya. Kita cari icon, lalu kita klik external image, lalu kita cari di tombol, kita cari tombol home. Nah, kita akan masuk ke rumah. Nih, kita kecilkan, kita besarkan sedikit. Ini kita taruh di sini aja. Oke. Nah, kita edit teks, kita namai rumah. Nah, itu ukuran fontnya kita bisa ganti. Saya pilih temnya bold, terus ininya 24. Jadi kita edit rumah. Oke. Bagusnya kita masukkan, kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Oke. Setelah itu kita akan membuat palet baru atau halaman baru. Itu klik di sini. Klik new, klik JFrame formula kembali. Itu kita namai menu. Nah, setelah itu kita akan memasukkan, ukurannya kita ganti lagi seperti tadi, yaitu 1000 kali 600. Oke. Lalu kita ke properties, ke palette, kita labels, kita ubah dulu ininya ke absolute layout. Setelah ke properties, kita ke icon, lalu external image, lalu kita
Lalu kita ke icon tadi, kita external image, kita pilih background, lalu background awal, background 1 kita pilih. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Kita oke kan? Nah, kita pas kan? Nah, seperti inilah kira-kira. Nah, setelah background, kita akan membuat tombol-tombol untuk masuk ke menu materi, menu kuis, menu contoh soal, menu biodata editor, terus ada kompetensi dasar. Nah, kita akan membuat sama seperti kita membuat itu tombol rumah tadi. Di sini kita akan menggunakan, kita edit teks terlebih dahulu ya. Oke, kita akan membuat tombol yang pertama, yaitu kita buat tombol kompetensi dasar terlebih dahulu. Ini kita naikkan ke sini ya, biar dia tombolnya muncul. Terus kita ke properties, kita klik icon, kita external image. Sama seperti tadi, kita cari di tombol. Nah, tombolnya yang pertama yaitu saya akan pilih pena. Nah, seperti kira tombolnya. Nah, setelah itu kita edit teks, kita namai dengan kompetensi dasar. Nah, setelah itu kita edit fontnya seperti tadi, bold, Times New Roman, ukurannya 24. Oke, kita sesuaikan di sini. Oke, nah selanjutnya kita akan membuat lagi tombol yang kedua. Kita naikkan ke sini. Oke, kita buat tombol yang kedua itu definisi turunan. Nah, kita akan membuatnya pakai icon pensil. Oke, nah setelah itu kita edit teks, kita namai dengan definisi turunan. Nah, kita ubah fontnya juga, kita samakan Times New Roman, bold, dan 24. Oke, nah sudah. Kita buat lagi button, kita taruh sini. Oke, kita klik icon, kita external image, kita pilih untuk definisi, kita pilih komputer. Nah ya, ini dia. Nah, kita pilih komputer, kita akan edit teks. Ini adalah sifat turunan. Oke, kita samakan fontnya. Oke, taruh di sini. Nanti kita rapikan ya. Terus kita ke sini, kita buat lagi tombol button, kita naikkan ke atas. Kita klik properties, kita klik icon, kita external image, terus kita pilih buku. Oke, nih. Setelah itu kita edit teks. Setelah sifat-sifat itu ada contoh soal. Kita akan samakan fontnya. Oke, kita akan letakkan di sini. Ya, kita letakkan di situ. Ada lagi tombol. Nah, di sini kita akan masuk ke icon, klik internal image. Kita pilih kertas. Oke, nih. Kita edit teks. Setelah ada contoh soal, ada kuis atau latihan ya. Kuis.
Setelah itu kita ke properties, kita samakan fontnya bold 24 Times New Roman. Oke. Nih, kita taruh di sini. Nah, setelah itu kita buat lagi tombol di sini, klik properties, klik icon, lalu setelah image kita HP. Oke. Nih, kita ukurannya kita edit dulu, lalu kita tulis nanti. Di sini kita edit teks, kita setelah quiz itu nanti ada biodata editor. Kita klik biodata aja ya. Saya akan memasukkannya di sini. Nah, setelah itu kita satu tombol lagi. Itu tombol untuk keluar ya. Ayo klik icon. Tombol keluar. Oh, ini dia. Oke. Kita edit dulu fontnya Times New Roman bold ukuran 24. Oke. Kita edit tombol keluar. Oke. Saya taruh di sini ya. Nih. Nanti tinggal rapiin aja. Terus ini. Nih. Nah, ini kan sudah itu kita runkan supaya kita bisa melihat tampilannya terlebih dahulu seperti apa. Tunggu sebentar. File. Oke. Kita run file. Oh, lagi berjalan ya. Kita tunggu. Tunggu ya, belum keluar dianya, masih loading. Nah ini ya, nah ini tombol-tombolnya, ini nanti dirapikan lagi kembali nanti. Nah, setelah buat ini kita akan membuat frame baru, yaitu untuk kompetensi dasar. Nah, caranya sama, yaitu seperti tadi. Setelah kita membuat background, telah memasukkan background dan tombol-tombol yang telah kita buat, nah barulah kita memasukkan coding untuk masuk ke pada menu kompetensi dasar, definisi turunan, sifat-sifat turunan, ada contoh soal, kuis, biodata, dan tombol keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu klik kompetensi dasar, klik 2 kali. Nah, kita masuk ke coding 2 kali ya. Lalu kita hapus. Sudah kita hapus, kita akan masuk ke codingnya, yaitu this titik set visible false. Setelah itu new. Nah, kita akan masuk ke cover kompetensi terlebih dahulu. Berarti ini ada yang di sini. Berarti ke cover kompetensi. Buka kurung, titik, set visible
lalu true. Nah, setelah seperti ini, barulah kita akan masuk ke cover kompetensi ini. Nah, untuk cover kompetensi ini, di sini kan terdapat menu selanjutnya. Jadi kita akan memasukkan juga coding yang sama, tetapi perbedaannya itu adalah di sini tadi kan kita sudah masukkan this set visible files. Nah, new cover kompetensi titik set visible true. Nah, untuk memasukkan tombol-tombol yang lainnya juga itu sama saja codingnya, tetapi di area di sini saja yang berbeda karena sesuai dengan JFrame nama yang telah kita buat. Misalnya di sini kan ada definisi turunan, berarti kita akan memasuki JFrame definisi turunan sesuai dengan yang di atas di sini. Nah, di sini saya telah buat seperti ini. Nah, di set visible files new cover contoh soal, berarti kita akan masuk ke contoh soal covernya dulu. Setelah itu nanti kita akan masuk ke contoh soal. Nah, setelah itu di set visible files cover definisi, berarti kita akan masuk ke definisi. Nah, baiklah, saya akan merankannya terlebih dahulu sebagai contoh. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, kita runkan. Nah, ini kompetensi dasar. Nah, berarti kita masuk sini kan. Nah, ini. Nah, itu sama saja. Cuma bedanya ini. Nih, sudah masuk nih kompetensi dasar. Nah, ini tombol home. Ini kita belum masukkan coding, jadi kita nanti akan masukkan coding. Codingnya itu sama seperti ini. Nanti kita masukkan sama saja seperti ini. Nah, setelah kita mendapat itu, caranya sama saja seperti definisi turunan, sifat-sifat turunan, biodata, contoh soal, kuis, dan tombol next, tombol back, tombol home juga. Yang dibedakannya itu hanya di new nama dari JFrame yang kita buat. Nah, itu ya. Setelah itu kita akan membuat yang namanya kuis. Nih. Kuis itu. Nih. Nah, kita akan masuk ke kuis. Nah, yang pertama itu kita akan membuat terlebih dahulu pilihan gandanya, yaitu radio button. Tetap sini. Jangan lupa ini kita naikkan. Ya. Yang kedua itu radio button lagi. Nih, kita masukkan, kita naikkan. Lagi radio button 3. Kita masukkan ke sini. Setelah itu radio button lagi. Radio button ke-4. Oke. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, lalu kita edit teks. Karena kita akan menggunakan labels nantinya. Kita edit teks. Nah, setelah itu kita pilih labels. Kita akan pilih labels. Sebentar. Oke, kita akan pilih labels. Kita naikkan dulu ya, saya lupa tadi. Kita pilih labels, kita naikkan.
kedua pilih labels lagi, kita naikkan. Setelah itu kita pilih labels lagi, kita naikkan. Ini pilih labels lagi, naikkan. Nah, setelah itu kita pilih properties, lalu pilih icon. Setelah pilih icon, external image, sama seperti memasukkan background ya. Image, lalu kita cari pilihan ganda yang sudah kita buat. Di sini Pilgan 1A. Nih, nah sudah ada. Kita edit teks, kita sesuaikan gambarnya nih. Yang kedua juga sama, icon, image, extract image 1B. Oke kan? Nah, kita edit teks, kita sesuaikan. Lalu ini kita pilih juga icon, kita external image, kita pilih 1C. Oke, kita sesuaikan. Oke, ini juga sama icon. Salah. Icon, external image 1D. Oke, nih sudah, tinggal kita rapikan saja. Kita rapikan agak ke bawah sedikit ya, biar ada jarak. Nih, sini sedikit. Oke, nih sudah. Kalau sudah seperti ini, kita pilih button group. Nah, setelah mau apa saja. Setelah itu kita pilih properties. Pilih properties, lalu button group, pilih button group 1. Yang ini juga sama. Pilih button group 1, ini juga sama. Button group 1, ini juga sama. Button group 1. Nah, setelah itu, setelah kita memilih button group, kita akan memasukkan coding. Nanti kita akan menjawab satu